Ya, salam sehat, salam sejahtera, sahabat makanan rohani sehat channel dimanapun ya saudara berada saat ini. Ya, apa kabar? Tentunya semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat, dan itulah yang kita rindukan, itulah yang kita doakan kepada Tuhan. Sahabat, berjumpa kembali dengan saya di channel kesayangan kita, Makanan Rohani Sehat channel ini. Ya, password kita adalah makanlah makanan rohani yang sehat supaya roh dan jiwa kita sehat. Makanlah makanan jasmani yang sehat walaupun tidak harus mahal harganya ya sahabat, supaya tubuh kita sehat. Oleh sebab itu, hari ini kita dianugerahi Tuhan kesehatan. Mungkin ada juga yang sedang sakit, tapi saya berdoa supaya Tuhan sembuhkan, beri kesehatan, beri damai sejahtera. Ya, dan mari bersama-sama kita berbagi kebenaran tentang jalan ke surga telah disediakan bagi kita. Ya, jalan ke surga telah disediakan bagi kita. Jadi dia bukan akan, tapi telah ya. Dan sumber yang kita pakai adalah Alkitab. Ya, Alkitab ini yang saya pakai, Alkitab saya ini adalah Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2011. Jadi kita pakai ini sumbernya. Kalau ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma atau menuju kota Roma, ya. Tetapi jalan ke surga, ya, ada berapa gitu ya. Namun, meskipun demikian pemikiran kita manusia, Tuhan menolong kita untuk menunjukkan kita jalan ke surga itu, dan bahkan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, oleh sebab itu, sahabat, dengarkanlah ini sampai selesai, ya, supaya kita dapat menangkap, memahami apa yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya di dalam Alkitab kepada kita. Supaya kita semakin teguh, semakin kokoh, semakin mantap. Dan bagi sahabat dimanapun berada yang masih bingung ya, masih belum dapat menangkap atau memahami atau mengetahui jalan ke surga yang sesungguhnya sudah disediakan oleh Tuhan, baiklah juga dengarkan ini sampai selesai ya. Dan supaya kita tetap ya bersemangat dalam membangun dan menjalani iman kita kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, kita berbagi kebenaran yaitu dari Yohanes pasal 3 ayat 13. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 13 ini adalah ucapan atau perkataan Tuhan Yesus sendiri. Mari kita dengarkan bersama, saya bacakan dari Alkitab saya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sahabat, siapakah Anak Manusia itu? Ya. Anak Manusia itu adalah menunjukkan kepada diri ya Tuhan Yesus sendiri. Dan itu adalah ucapan atau yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus sendiri menjulukkan dirinya atau menamakan dirinya Anak Manusia ketika ia masih ada di muka bumi ini, memberitakan kabar baik, atau waktu Tuhan Yesus memberitakan Injil di muka bumi ini. Ini dapat kita lihat di dalam Matius 9 ayat 26. Ya, saya bacakan untuk kita dari Alkitab saya. Saya bacakan semuanya ya. Saya harap sahabat mendengar dengan sabar dan sampai selesai video ini, topik ini. Matius 9, saya bacakan ayat 2 sampai 6. Berkata begini, maka dibawa oranglah kepadanya, kepada Yesus maksudnya, seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Jadi ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Dosamu telah diampuni, maka bangunlah," ya kan? Bangkitlah, berjalanlah. Jadi orang-orang yang ada di sekitar Yesus waktu itu berpikir, ya, ia menghujat Allah. Ya, Yesus dikatakan menghujat Allah karena ia berkata, "Aku mengampuni dosamu," ya, atau dia berkata, "Dosamu telah diampuni." Ya, orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang menuduh dia menghujat Allah itu, ya, tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ia berkata ia mengampuni dosa. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Supaya engkau mengetahui, ya, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Ya, Tuhan Yesus sedang menunjukkan dirinya, ya, bahwa dirinya adalah anak manusia. Nah, tadi di dalam Yohanes 3 ayat 13 berkata apa, ya? Di dalam Yohanes 3 ayat 13 tadi berkata, "Dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia." Jadi tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Jadi anak manusia itu adalah dirinya sendiri. Jadi Yesus ternyata, ya, sesuai dengan apa yang dia katakan ini, dia telah turun dari surga. Ini yang pertama, supaya kita mengetahui bahwa jalan ke surga itu ada. Bahwa jalan ke surga itu telah disediakan. Oleh siapa? Ya, keseluruhan apa yang kita bagikan di video kali ini, ya, kebenaran kali ini akan menunjukkan siapa yang menyatakannya, siapa yang berkuasa atas perkataan pernyataan ini, dan siapa yang menuntun kita, ya, di jalan ke surga itu. Nah, oleh sebab itu yang pertama, Yesus telah menyatakan dirinya, ya, dia adalah anak manusia yang telah turun dari surga. Jadi intinya bagian pertama ini, Yesus telah turun dari surga. Ya, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di bagian kedua ini ada dua pokok yang kita mau ketahui, ya, yang mau kita bagi kebenarannya. Yang pertama itu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11, itu berkata seperti ini, "Dan berkata kepada mereka, 'Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.'" Jadi ini dinyatakan oleh malaikat, ya, di hadapan orang-orang percaya atau murid-murid Yesus ketika melihat Yesus terangkat naik ke surga. Malaikat-malaikat ini berkata apa? Yesus ini yang terangkat ke surga, ya, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi malaikat-malaikat yang berbicara, malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat dari surga berkata, Yesus ini akan datang kembali, ya, seperti yang kamu lihat hari ini atau saat ini ia terangkat ke surga. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kalau saudara mau lengkap boleh dibaca dari ayat 9-nya. Kisah Para Rasul 1, ya, pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Jadi Yesus ini, saudara atau sahabat Makanan Rohani Set Channel yang diberkati Tuhan, dia turun dari surga, itu yang pertama tadi. Kemudian setelah ia menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini, ya, tugasnya untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu untuk melakukan penebusan dengan berkorban di kayu salib itu, ya, untuk menebus orang-orang yang percaya kepada dia. Kemudian tiba waktunya dia terangkat ke surga. Maka ia terangkat di hadapan murid-muridnya, disaksikan oleh banyak orang.
ya. Dan ketika orang-orang yang melihat itu kebingungan, ya, melihat Yesus naik ke surga, mungkin juga sedang terkagum-kagum, tidak percaya, atau mungkin ya sangat-sangat ya bersuka cita melihat Yesus terangkat ke surga. Ya, sedang mereka menatap ke langit, malaikat berkata, seperti yang di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 ini, ia berkata kepada orang-orang itu, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya. Jadi Yesus naik ke surga lagi setelah menyelesaikan misi atau tugas penyelamatannya kepada orang-orang yang percaya. Dia naik ke surga. Dan kemudian lagi dia tidak hanya naik dan ya tidak melakukan sesuatu untuk umatnya yang percaya. Yesus melakukan sesuatu. Salah satunya apa? Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 3. Kita lihat ya. Injil Yohanes Injil Yohanes kita lihat pasal 14 ayat 3 berkata begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus itu, ya, dia naik ke surga itu juga ternyata dia menyediakan tempat, ya, menyediakan tempat bagi umatnya ketika umatnya meninggalkan dunia ini, ya, bisa karena meninggal dunia atau karena nanti juga terangkat, ya, karena orang-orang percaya pada waktunya juga akan terangkat seperti Yesus terangkat juga ke surga, ya. Jadi ada dua hal yang ditunjukkan Tuhan bagaimana umat Tuhan itu sampai ke surga atau ke rumah Bapa, ya, karena Tuhan Yesus menyediakan tempat, ya, yaitu menyediakan tempat di rumah Bapa di surga, ya. Jadi bisa dengan meninggal dunia, ya, ataupun pada waktunya nanti akan terangkat, ya, berjumpa dulu dengan Yesus di awan-awan. Demikian dikatakan dalam Alkitab. Karena Tuhan Yesus berkata, ya, dia menyediakan tempat karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Siapa itu Bapakku yang dikatakan Tuhan Yesus? Dia adalah Allah Bapa di surga. Kita lihat di dalam 2 Korintus, ya. 2 Korintus, kita lihat di ayat yang di pasal 5 ayat yang pertama. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata begini, karena kami tahu, ya, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, artinya meninggal dunia, ya, tubuh ini ya kembali menjadi tanah, daging ini kembali menjadi tanah. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi, ya, Allah telah menyediakan surga bagi kita. Dan Yesus berkata itu rumah Bapakku. Ya, Yesus mengatakan kepada orang yang percaya kepadanya atau para pengikutnya, ya, aku pergi ke rumah Bapa, ya, aku menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara, ya, poin kedua ini, Yesus itu terangkat lagi ke surga setelah turun. Ya, turun itu yaitu prosesnya melalui kelahirannya di muka bumi ini yang kita tahu semua ceritanya, ya, yang kita rayakan yaitu hari Natal, ya. Nah, kemudian Yesus terangkat ke surga. Jadi dia bukan hanya terangkat tetapi juga menyediakan tempat. Ya, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Memang surga itu disediakan oleh Allah Bapa di surga, tetapi melalui anak tunggalnya, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus, itu diberitahukan lagi kepada kita, ya, ditegaskan lagi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Di manakah tempat itu? Di rumah Bapa. Ya, rumah Bapa itu adalah surga, ya. Kalau kita baca di dalam kitab Injil seluruhnya dan
seluruh kitab di Perjanjian Baru bahwa rumah Bapa itu adalah surga, ya. Karena kita diberi pengertian, diberi hikmat oleh Roh Kudus. Ketika kita membaca Alkitab, kita diberitahu, ya, bahwa rumah Bapakku yang di surga, kata Tuhan Yesus, adalah ya rumah Bapa, ya surga bagi kita. Jadi saudara, sudah ada dua hal, ya, yang memberitahu kepada kita bahwa jalan ke surga itu telah disediakan buat kita oleh Tuhan Yesus, ya. Oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus sendiri menegaskan kembali bahwa dirinya adalah jalan. Ya. Jadi jalan ke surga itu, ya, dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri adalah dirinya. Benarkah demikian? Kita lihat di Yohanes, ya, 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, ya, kata Yesus kepadanya, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini Yesus memberitahu kepada Thomas, karena Thomas itu ragu-ragu. Karena ketika Yesus berkata, ya, aku akan pergi ke rumah Bapa, ya, untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Thomas ini bingung, ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Tuhan Yesus kepada Thomas. Namun Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Maka Yesus pun berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sahabat makanan rohani sehat, ya, channel yang dikasihi oleh Tuhan, ya, baik yang sudah percaya atau yang belum percaya, Yesus Kristus itu sudah menyatakan dirinya, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kalau saya, ya, terjemahkan menurut saya seperti ini. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan ke surga itu. Dan akulah kebenaran, karena apa yang kukatakan adalah kebenaran, kata Tuhan Yesus, ya. Karena firman Allah adalah kebenaran. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata-kata, dia berfirman, dan firmannya itu adalah kebenaran. Jadi tidak ada siapapun yang dapat membantah perkataan Tuhan Yesus, karena perkataannya adalah kebenaran, ya. Dan apa? Dan hidup. Hidup yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah hidup kekal. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, aku, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya, berarti dia telah menyatakan dirinya bahwa jalan ke surga yang benar dan yang memberi hidup kekal atau keselamatan kekal itu adalah aku. Ya, jadi Yesus itu jalan, ya, jalan ke surga. Jadi, ya, kembali kepada judul topik ini, jalan ke surga telah disediakan buat kita. Ya, jalan ke surga telah disediakan buat kita, buat orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Karena Yesus turun dari surga atau datang dari surga setelah menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini. Yesus terangkat naik lagi ke surga, ya. Dan dia menyediakan tempat. Tetapi bagi kita yang masih meragu-ragukannya, Tuhan Yesus pun kembali berkata, seperti ia berkata kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika Tuhan Yesus itu berkata Bapa, itu adalah Bapa di surga. Artinya, tidak seorang pun sampai ke surga dan bertemu dengan Allah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi sahabat, benar bahwa jalan ke surga itu
telah disediakan bagi kita dan jalan itu adalah Yesus. Jadi bagaimana kita masuk atau mengikuti jalan itu? Caranya adalah dengan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Bagaimana kita menerimanya? Kita bisa mengucapkannya melalui mulut kita karena kita percaya. Kita berkata, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup sampai ke surga. Aku mau ikut di jalan-Mu Tuhan dan aku percaya kepadamu. Terima hidupku Tuhan menjadi umat-Mu, ampuni dosa-dosaku. Dan Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Jika saudara sungguh-sungguh seperti itu berkata, baik saudara di dalam kamar, mungkin saudara sedang di taman, mungkin saudara sedang dalam pesawat, dalam mobil, mungkin sedang dalam perjalanan ikut kapal laut atau dimanapun, atau mungkin saudara sedang berada di tengah keramaian orang tetapi hati dan pikiran saudara terfokus kepada Tuhan dan saudara berbicara. Saudara, dimanapun saudara berada atau sahabat berada, Tuhan selalu mendengar. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Dia tidak akan membuang atau menolak setiap orang yang mau datang kepada Dia. Setiap orang, siapapun yang mau datang kepada Dia, menyerahkan hidup, menerima Dia sebagai Juru Selamat, Tuhan Yesus tidak menolak, tidak pernah membuang. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, dan itu nanti akan kita bahas, kita buat topiknya, kita buat videonya juga. Buat Tuhan Yesus tidak membuang orang yang datang kepadanya. Siapapun saudara saat ini, apapun keadaan saudara, masalah apapun, persoalan apapun yang sedang saudara hadapi, kalau saudara menginginkan masuk ke surga, Yesus jalannya. Lalu kalau bingung tidak tahu caranya, boleh datang kepada para hamba-hamba Tuhan atau pendeta, pastor dimanapun berada tentang keinginan saudara mau ikut ke surga, ikut jalan ke surga, ikut masuk ke surga, apapun sebutannya. Saudara bisa berbicara atau konseling dengan mereka, memberitahukan keinginan saudara atau sahabat, dimanapun berada. Jika sahabat mau berdoa sendiri seperti yang tadi saya bagikan. Dan ketika saudara sudah menyatakan, mengucapkan itu dengan perkataan yang sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh percaya, saudara akan merasakan damai sejahtera yang besar. Itu tandanya. Saudara akan merasakan damai sejahtera yang besar yang diberikan oleh Tuhan, dan itu melampaui daripada akal pikiran kita untuk memahami dan mengertinya. Saudara tiba-tiba rasa damai yang dalam, damai yang besar. Pikiran saudara tiba-tiba hanya terarah kepada Tuhan, dan hati saudara begitu gembira, sukacita, damai yang dalam. Itu salah satu yang dirasakan oleh sahabat ketika sahabat sudah berada di jalan yang benar. Di dalam jalan, di dalam yang Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, berarti di dalam Tuhan Yesus, Sahabat bisa membuktikannya, Sahabat bisa melaksanakannya dengan percaya, Bagi sahabat yang sudah melaksanakannya atau menyatakan iman kepada Tuhan Yesus, kalau saudara mau mengulangi, mengucapkannya lagi untuk peneguhan, untuk mengokohkannya lagi juga boleh. Itu bagian daripada pengakuan iman. Jadi pengakuan iman kita itu segala sesuatu yang kita ucapkan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan segala firman-Nya adalah kebenaran. Lalu kita katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya karena Engkaulah Tuhan, karena Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah jalan ke surga, aku percaya padamu, maka bawa aku di jalan ke surga,
bahwa aku mengerti, aku serahkan hidup padamu, yaitu pengakuan iman, pengakuan hati yang percaya. Sahabat akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Bahkan sahabat, Tuhan itu bisa berbicara lebih lagi kepada sahabat. Tuhan bisa berbicara kepada sahabat melalui mimpi juga. Ya, melalui penglihatan-penglihatan waktu sadar juga. Ya, suka-sukanya Tuhan. Ya. Tetapi ya, yang pertama saya katakan tadi, ada damai sejahtera sukacita yang besar di dalam hati, yaitu dicurahkan Tuhan, dicurahkan oleh Tuhan ya, dengan pekerjaan Roh Kudus-Nya dalam hati para sahabat. Sehingga para sahabat betul-betul merasakan kasih Tuhan, dan dari situ sahabat tahu bahwa sahabat sudah diterima di dalam jalan Tuhan oleh Tuhan sendiri. Demikian sahabat, ya, berbagi kebenaran kali ini bersama Makanan Rohani Sehat Channel, bersama saya Pendeta Supardi Yones Umbai. Jangan lupa bagikan, ya, bantu channel ini berkembang, ya, tekan ya tulisan subscribe yang warna merah. Ya, warna merah itu sekali tekan saja, sehingga semua video dari Makanan Rohani Sehat channel ini bisa sahabat terima. Ya, sekali tekan saja dari merah menjadi abu-abu. Kemudian cukup, jangan ditekan lagi. Kalau ditekan lagi berarti keluar. Sahabat semuanya, bantu juga memberitakan kabar baik ini dengan membagikan video ini kepada siapapun yang Tuhan tuntun di hati para sahabat untuk membagikannya, ya, supaya orang lain pun, jiwa-jiwa yang lain pun, ya, mengerti, memahami ini dan mau percaya, sehingga mereka juga diselamatkan, ya, dan kita mendapat upah yang besar dari Tuhan, ya. Upah kita besar di dunia, kita juga menerima upah, terlebih-lebih di surga kita juga menerima upah. Upah kita di dunia ini, Tuhan selalu memberikan kita penyertaan dan damai sejahtera. Tuhan memelihara, melindungi, menjaga kita, mencukupi segala kebutuhan makan, minum, pakai kita, ya, seturut kehendak Tuhan. Ya, di surga nanti kita menerima upah, boleh mendapat bagian di hadirat Tuhan, ya, bersama orang-orang kudus yang lainnya. Kita diberi mahkota oleh Tuhan, sungguh luar biasa, ya. Dan sahabat, ini adalah akhir zaman, ya. Mari kita bersungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, ya. Kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Jangan menunggu kita sempurna dulu. Justru kita yang belum sempurna ini, kita datang kepada Tuhan apa adanya, berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan apa adanya. Dengan segala kesalahan, dosa, pelanggaranku, kejahatanku, aku datang. Ampuni aku Tuhan. Ya, selagi masih ada kesempatan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan tunggu kepepet, tunggu sakit berat, tunggu dalam masalah berat, baru datang kepada Tuhan. Datanglah saat ini, Tuhan Yesus tidak akan menolak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan diri bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dia telah memberi jaminan kepada kita, dan dia telah membuktikan, ya, ia berkorban bagi kita. Itulah adalah bukti kasihnya bagi kita, bagi setiap orang yang mau percaya. Nah, terima kasih. Kita berjumpa lagi di topik-topik berikutnya untuk menguatkan iman kita. Ya, jangan lupa, ya, selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi para sahabat Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera, salam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.